akan menjelaskan materi tentang PNB. Apa itu PNB? PNB adalah Pendapatan Nasional Bruto. Pendapatan Nasional Bruto yaitu seluruh nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dan dalam bentuk periode tertentu dan dapat diukur dengan nilai uang. PNB juga bisa diartikan sebagai barang atau jasa yang dihasilkan oleh warga negara baik yang tinggal di dalam negeri maupun tinggal di luar negeri dalam 1 tahun. Contohnya, seperti seorang pria dari Indonesia yang menjual sepatu di Thailand. Hasilnya berupa barang dan jasa termasuk dalam BNP. Formula untuk mencari PNB yaitu pendapatan nasional bruto sama dengan pendapatan warga negara Indonesia di dalam negeri ditambah pendapatan warga negara Indonesia di luar negeri, atau PNB sama dengan PDB ditambah pendapatan warga negara Indonesia di luar negeri dikurang pendapatan warga negara asing di dalam negeri, atau pendapatan nasional bruto sama dengan PDB dikurang pendapatan neto dan atas faktor dari luar negeri. Hubungan PDB dan PNB suatu negara bisa berkembang, biasanya nilai PDB lebih besar daripada PNB. Sedangkan negara maju biasanya nilai PDB lebih kecil daripada PNB. Atau bisa dengan rumus seperti ini. GNP sama dengan pendapatan warga negara Indonesia di dalam negeri ditambah pendapatan warga negara Indonesia di luar negeri dikurang pendapatan negara asing di dalam negeri. Hal-hal penting dalam pengukuran PNB. Produk Nasional Bruto atau bisa kita singkat PNB dapat kita gunakan untuk mengukur kesejahteraan, standar hidup, dan pendapatan suatu negara. Banyak warga negara yang bekerja atau perusahaan nasional yang beroperasi di luar negeri dan porsi outputnya signifikan. Maka PNB mungkin menjadi indikator yang penting untuk kita lihat, tetapi itu semua memiliki keterbatasan. Tidak seperti produk domestik bruto atau bisa kita singkat PDB, perubahan PNB mungkin tidak menjalar ke variabel lainnya. Katakanlah output perusahaan nasional Indonesia yang beroperasi di luar negeri meningkat signifikan. Itu mungkin tidak berdampak besar pada lapangan kerja atau pendapat domestik. Perusahaan akan merekrut tenaga kerja lokal di negara itu, bukan tenaga kerja domestik seperti kita atau kolegan kita. Jadi, hal-hal apa saja yang harus ada dalam pengukuran PNB? Yang pertama yaitu mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Yang kedua, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Yang ketiga, mengukur perubahan perekonomian dari waktu ke waktu. Yang keempat, membandingkan kinerja ekonomi antar sektor. Yang kelima, sebagai indikator kualitas hidup suatu negara. Pendapatan deposibel. Hasil perhitungan dari pendapatan nasional dengan dasar metode pengeluaran, PNB adalah bagian konsep national income, di mana perhitungannya dilakukan dengan pendekatan pengeluaran yang dapat dari penjumlahan semua pengeluaran masyarakat pada perekonomian, perusahaan atau investasi. Manfaat dari penghitungan PNB adalah untuk menilai tingkat kesejahteraan masyarakat, termasuk standar hidup serta pendapatan di sebuah negara. Ke-2.4 Identitas ekonomi makro. Identitas ekonomi makro dibagi menjadi 3. Yang pertama, pengeluaran dan pendapatan. Yang kedua, pengangguran. Yang ketiga, inflasi dan deflasi. Dari yang pertama, pengeluaran dan pendapatan. Keluaran nasional ialah total nilai seluruh produksi negara pada masa yang ditentukan, semua yang diproduksi dan dijual menghasilkan pendapatan. Dan yang kedua, pengangguran. Jumlah pengangguran di sebuah ekonomi diukur dengan angka pengangguran, yaitu persentase pekerja tanpa pekerjaan yang ada di dalam angkatan kerja. Angkatan kerja hanya memasukkan pekerja yang aktif mencari kerja. Yang ketiga, inflasi dan deflasi. Ekonomi mengukur perubahan harga ini menggunakan indeks harga. Inflasi bisa terjadi ketika suhu ekonomi menjadi terlalu panas dan tumbuh terlalu cepat. Mirip dengan ini, ekonomi yang merosot bisa mengakibatkan deflasi.